Bagi kalian para pekerja pasti relate dengan pembahasan kali ini. Di tempat kalian kerja pasti ada orang yang suka menjilat atasan kan? Bukan cuma di tempat kalian doang sih. Semua tempat kerja pasti ada orang yang suka cari muka dan menjilat pada atasan. Gue bingung dengan orang-orang yang begini. Motivasi mereka kerja itu apa sih? Kok bisa kerja cuma pas ada atasan doang? Kalau atasan nggak ada, dia jadi orang paling malas. Pas ada atasan, seolah dia saja yang paling rajin. Seolah dia saja yang ngerjain semua tugas. Kalau ada atasan baru, sok sibuk, baru mau gerak, bahkan mau ngerjain yang bukan kerjaan dia. Dan atasan itu rata-rata bego juga sih. Pas ngomong di briefing, aku tahu kok mana yang rajin dan mana yang malas. Tapi tetap saja, orang-orang yang pandai menjilat sama dia itu jadi orang kesayangan dia. Dan anehnya, orang-orang yang beneran rajin cenderung gak diperhatikan. Ternyata memang sulit kerja tulus dan gak bisa cari muka sama atasan. Kita pasti nggak diperhatikan, gaji nggak ada kenaikan, sedangkan yang pandai cari muka dan menjilat bisa dengan mudah naik gaji bahkan naik jabatan. Lalu pasti ada yang bilang, kalau begitu kenapa kamu nggak cari mula dan menjilat juga? Gini ya bro, gue nggak bisa kerja begituan. Gue kalau ada kerjaan ya gue kerjain, entah ada atasan atau tidak, tetap gue kerjain. Beda sama yang tukang cari muka dan suka menjilat atasan. Dia kerja pas ada atasan doang. Kalau atasan nggak ada ya dia balik ke mode malas lagi. Tapi anehnya malahan orang begitu yang disayang sama atasan. Kan bego banget ya. Kita yang tulus dan beneran kerja kalah sama orang yang menjilat dan cari muka. Tapi saat giliran kita yang dapat pujian oleh bos, orang-orang itu langsung gak suka sama kita. Lalu kita langsung dimusuhin deh. Dunia kerja memang menakutkan bro. Ada yang suka cari muka, ada juga yang suka menjatuhkan rekan kerja demi bisa mencapai jabatan yang tinggi. Dan masih banyak lagi kengerian dunia kerja yang kalau dijelaskan lewat video ini tidak akan cukup. Belum lagi masalah senioritas. Ini gawat banget kalau sudah main senior dan junior begini. Keseringan anak baru nggak akan kuat. Hari pertama saja sudah seperti neraka baginya. Syukur-syukur kalau masih magang atau training. Kalau sudah jadi karyawan tetap, apalagi kontrak, gue cuma bisa bilang selamat menikmati dunia kerja bro. Bagi kalian yang sudah kerja, kalian pasti sudah merasakannya langsung. Dan bagi yang belum kerja, ini bukan konten untuk membuat kamu takut, tapi ini pengalaman tidak langsung dan sedikit gambaran bagaimana dunia kerja itu sebenarnya. Gua Abai Mansiro. See you and bye-bye.